Menanggapi aksi massa, tim pembela ulama dan aktivis yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memastikan Joko Widodo adalah alumnus UGM. Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro menegaskan, pihaknya memiliki dokumen ijazah Joko Widodo yang dipertanyakan keasliannya, namun hanya akan membukanya di hadapan lembaga hukum formal seperti kepolisian dan pengadilan. Selain itu, Wening juga menyebut pihak UGM siap menjadi saksi ijazah Joko Widodo jika dibutuhkan keterangannya dalam proses hukum di kedua lembaga tersebut. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan, ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Demikian teman-teman. Sebelumnya, sekelompok massa yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Selasa 15 April. Mereka datang untuk meminta kepastian asli atau tidaknya ijazah Joko Widodo. Massa tim pembela ulama dan aktivis memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Masjid Kampus UGM menuju Fakultas Kehutanan. Mereka kemudian berkumpul di depan Fakultas Kehutanan karena dilarang masuk oleh petugas keamanan kampus. Pihak keamanan kampus hanya mengizinkan beberapa orang perwakilan untuk masuk dan beraudiensi dengan perwakilan dekanat Fakultas Kehutanan serta Rektorat UGM. Beberapa orang yang masuk antara lain Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, serta Syukri Fadoli. Koordinator aksi Syukri Fadoli menyebut kedatangan massa aksi dari tim pembela ulama dan aktivis ini untuk meminta klarifikasi terkait ijazah Jokowi yang diduga palsu.
Mereka meminta Fakultas Kehutanan menunjukkan bukti-bukti yang bisa memastikan keaslian ijazah Jokowi. Dalam rangka klarifikasi dengan via UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Saya berharap mudah-mudahan aksi ini berjalan tertib dan aman dan kondusif, tidak mengganggu semua pihak. Dan hari ini ada kesepakatan teman-teman aktivis yang datang di sini, kesepakatan dengan pihak Rektorat dan Kapolda untuk melakukan orasi di Boulevard. Jadi cukup nanti yang masuk di ruangan hanya 5 atau sampai 10 orang, sementara yang lainnya itu bergeser ke sana. Menanggapi kedatangan masa tim pembela ulama dan aktivis ini, pihak Rektorat UGM menegaskan hanya bisa menunjukkan dokumen alumni yang diperbolehkan diakses publik, diantaranya skripsi. Sementara itu untuk ijazah adalah dokumen rahasia yang hanya boleh dibuka atas perintah pengadilan. UGM itu akan memberikan, pertama adalah informasi-informasi yang memang terbuka, seperti skripsi, karena diletakkan di perpus semua orang. Tetapi data-data yang bersifat pribadi, itu UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan. Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi ini tidak ada hanya spesifik orang tertentu, tidak. Tetapi kami juga menjaga itu. Jadi keterbukaannya yang kami sampaikan adalah hal-hal yang bersifat publik. Sedangkan yang bersifat pribadi itu bisa dibuka kalau ada perintah dari pengadilan atau aparat penegak hukum yang ini secara resmi. Kami juga berhati-hati karena ini institusi. Nanti kalau kami membuka terlalu buka, ya kami yang diserang oleh pada pemilik data pribadi itu. Jadi betul-betul kami lakukan dengan hati-hati, tetapi tidak ada pengkhususan untuk beliau saja, tetapi untuk semua alumni. Hingga saat ini sejumlah tokoh masih mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, seperti mantan Ketua MPR RI Amin Rais, mantan Menpora yang juga pakar telematika Roy Suryo, dan sejumlah tokoh lainnya. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta.